Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan, pentingnya Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai normatif bagi ilmu pengembangan, ilmu pengetahuan di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri ilmu. Yang pertama, sepanjang sejarahnya, manusia dalam usahanya memahami dunia sekelilingnya mengenai dua sarana, yaitu pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge dan penjelasan gaib atau mystical explanation. Yang kedua, menurut De Liangji tahun 1987, pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok. Yang pertama, empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Yang pertama, kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar tersebut dinamakan filosofi keilmuan, berfungsi sebagai penyangga, penguat, dan bersifat integratif serta prerequisital saling mempersyaratkan. Yang kedua, menurut Irianto Widi Suseno tahun 2009 dalam Dikti 2013, pilar ontologi atau ontologi selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. Yang kedua, pilar epistemologi atau epistemologi menyangkut sumber pengetahuan, kebenaran, proses, sarana, dan lain-lain. Pilar aksiologi atau aksiologi selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai atau etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan atau pengembangan ilmu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Adapun strateginya, yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Artinya di sini yaitu dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang berkembang di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Dan yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembang iptek di Indonesia. Artinya yaitu mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Strategi selanjutnya yaitu pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu, yaitu dampak negatif yang timbul oleh kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perkembangan iptek yang mendominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Strategi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangun ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di mana pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya, sebagai yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi yang keempat yaitu esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya yaitu visi ilmu di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat menurut Kunto Wibisono ada dua hal pokok, yaitu visi dan orientasi filosofiknya. Adapun visi dan orientasi operasionalnya diletakkan pada dimensi-dimensi. Dimensi yang pertama yaitu
dimensi teleologis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekedar yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu etis. Di sini artinya yaitu bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga yaitu ada integral dan integratif. Artinya di sini yaitu penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakat, sebab manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama.